Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. Tinggi di sini baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk logika, maupun dalam bentuk nalar, maupun dalam bentuk tasawuf, maupun dalam bentuk mazhab. Surga adalah tempat yang paling tinggi, puncak pikiran, puncak pencapaian, puncak akhlak, puncak yang terpuji. Itu dalam bentuk non fisiknya. Dalam bentuk fisiknya memang tempatnya paling tinggi. Bahkan para penghuni neraka itu melihat surga itu seperti hanya bintang. Bintang yang sangat kecil. Dan Allah itu Tuhan yang maha meledek. Sangat suka dia meledek bagi mereka yang nanti akan mendapat ajab di neraka. Keceriaan di surga nanti akan terdengar di telinganya. Kegembiraan para penghuni surga itu akan terdengar di telinganya. Sementara dia dalam bentuk yang sangat mazhab yang paling terendah, akhlak yang paling rendah. Bahkan saking konjolnya nanti Allah akan mendengarkan itu suara-suara penduduk-penduduk dan penghuninya, termasuk binatang-binatangnya, yang sangat menakjubkan. Berbeda dengan binatang-binatang yang berada di neraka yang akan menjalimi mereka. Memang sangat luar biasa Allah kalau marah. Seperti perempuan. Benar-benar seperti perempuan. Mazhabnya feminimnya itu sangat seperti perempuan. Perempuan kalau sudah marah itu, dia tidak mungkin membalasnya dengan balasan yang hanya dia rasakan saja. Dia ingin pembalasannya itu berkali-kali lipat. Berbeda dengan lelaki. Lelaki kalau lagi marah, bakbuk berantem, selesai udah urusan. Perempuan tidak. Makanya Sachiko Murata itu mengatakan, kenapa Al-Quran itu kata-katanya itu sangat luar biasa, seperti kata-kata Dewa Tao yang di Jepang. Ucapan-ucapannya itu ucapan-ucapan yang sangat tinggi. Hanya mereka yang di hatinya itu, yang mengejar kebenaran itu, sampai apa sih kebenaran itu nanti akan menemukannya. Para sufi, ustadz, ulama, habaib, ayatullah, syekh, pendeta-pendeta mungkin kalau dari kalangan agamawan lain, itu mereka pengejar itu bahasa-bahasa Tuhan, bahasa-bahasa alam semesta. Surga itu tempat yang tertinggi dalam bentuk fisik maupun non fisik, dalam bentuk keilmuan maupun non keilmuan. Tidak layak mereka yang merendahkan manusia ketika hidup, mereka yang menggenosidakan manusia ketika hidup, mereka yang mengambil harta orang lain dengan berlebih-lebihan ketika mereka hidup, itu tidak layak di surga. Karena mereka tidak tinggi. Ngerti nggak? Harus paham ini. Karena laknatullah itu luar biasa dalam melogikan benda materi kepada akal manusia. Karena sekali lagi logika laknatullah itu mengatakan, engkau tidak bisa melihat Allah. Allah itu tidak ada. Berpuas-puaslah untuk memuaskan hawa nafsumu. Halalkan segala cara. Buat musuh-musuhmu itu menderita. Begitu. Sehingga hilang. Hakikat non fisiknya itu hilang. Hakikat keilahiahannya, kenabiannya, kerasulannya itu manusia mampu mempunyai semuanya. Walaupun tidak mencapai tingkat makrifat yang paling tinggi seperti halnya para nabi dan para rasul. Tempat yang paling tinggi. Tidak mungkin orang yang apa istilahnya, makanya Imam Ali mengatakan orang yang bodoh itu haram. Ya seperti itu.
Karena saking haramnya surga tidak suka sama orang yang bodoh. Bukannya Imam Ali sombong, bukan. Bukannya orang Syiah sombong, bukan. Karena Al-Quran mengatakan surga tidak suka sama orang yang bodoh. Sudah bodoh terus menyebarkan kebodohannya kepada orang lain. Banyak kita saksikan kebodohan-kebodohan ini, yang secara iblis itu samarkan. Kau tidak modern kalau kau tidak mengikuti kebodohan ini. Ya bagaimana tidak bodoh? Tas harganya miliaran, coba. Coba tanya sama pembuatnya, apakah sampai itu miliaran? Itu kekuatan merek, kekuatan pemasaran. Dan alhamdulillah, aku belajar di dalamnya. Betapa luar biasanya itu sistem. Bahan bakunya tidak sampai itu 100 juta, tapi kenapa bisa sampai miliaran? Prestisi iblis sisipkan. Kau akan jadi orang yang sangat terhina, kau sangat orang jadi bodoh, kau sangat orang yang tidak layak untuk dihormati manusia jika tidak memiliki barang ini. Makanya Allah tidak suka bagi mereka yang suka bermewah-mewahan itu. Al-Quran tidak suka. Dan ketika Al-Quran tidak suka, koneksinya kepada surga pun tidak suka. Kode etiknya tidak sampai. Makanya kau harus masuk ke neraka. Apa yang kau bangga-banggakan itu ketika hidup menggandeng tas Louis Vuitton, mobil berseri-seri BMW, atau apa itu Tesla dan segala macamnya. Kalau kau meraihnya itu dengan cara yang halal, Allah akan sangat senang. Demi Tuhan, Allah akan sangat senang. Dengan cara yang halal, dari kerja keras. Karena Al-Quran mengatakan, mereka berseri-seri dengan hasil mereka sendiri, jerih payah mereka sendiri. Bukan dengan cara menipu orang lain. Al-Quran sangat senang. Kau boleh memiliki Tesla sampai 1 miliar, kau boleh kalau atas usaha dirimu sendiri. Al-Quran mengatakan, wajah mereka berseri-seri atas usaha mereka sendiri. Makanya surganya orang kaya itu, kalau tahu diri, itu surganya di mana-mana pintunya, luar biasa banyak. Karena hakikat mencintai anak yatim, menafkahi orang miskin itu ada. Mereka memiliki kekuatan. Para arif, para pemikir itu paham betul. Makanya mereka mau terjun ke politik. Karena politik itu kunci untuk membuka keran itu, pintu rahmat itu. Karena kalau dari hasil usaha sendiri itu ya tidak mungkin kita memiliki triliunan rupiah untuk menafkahi mustatapinya, tidak mungkin. Apalagi dengan usaha yang jujur, model macam sekarang ini di zaman globalisasi semacam ini. Mau tidak mau, ucapan Ahok itu benar. Kalau aku tidak terjun ke dunia politik, aku tidak bisa itu sampai bertriliun-triliun menafkahi fakir miskin. Sekali lagi, Allah tidak mengharamkan engkau mempunyai Tesla, engkau mempunyai rumah di Pondok Indah di California. Asal itu asal usaha dirimu sendiri. Jangan menggenosida orang lain, jangan memfitnah orang lain. Jadinya jadi macam Abu Sufyan engkau. Akhirnya kau jadi mazhabnya Abu Lahab, mazhabnya Hindun. Bagaimana itu memfitnah Nabi dan keluarganya, menghalalkan segala cara hanya agar cahaya Islam redup. Ketika Rasulullah berusaha untuk memalingkan manusia dari penyembahan berhala kepada Allah yang paling tinggi. Begitu. Surga itu tinggi, sangat luar biasa tinggi. Sekali lagi, sampai penduduk neraka itu Allah guyonkan. Engkau dulu memakan darah rakyatmu kan? Engkau dulu menggenosida manusia kan? Hanya demi memuaskan hawa nafsumu. Tuh, kulihatkan hasil usahamu. Didengarkan itu penduduk surga ceria, yang hanya dalam bentuk bintang gemintang di nerakanya. Itu sudah lumayan sebenarnya itu bagi mereka. Makanya Al-Quran itu peringatan yang paling nyata.
dan kabar gembira juga yang sangat nyata. Alhamdulillahirabbil alamin.